Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mitra NASA dimanapun Anda berada. Ketemu kembali dengan tim liputan kesaksian PT Natural Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan meliput kesaksian pada tanaman melon di hidroponik, tepatnya di Drynet Teknofarm Donoharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bincang-bincang dengan Pak Debi Astono ya. Pak Debi Astono yang pengelola tanaman melon hidroponik. Pak Debi, Ya. ini lokasinya di mana, Pak? Lokasi di Dusun Brengosan, Donoharjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Terus jumlah melonnya berapa, Pak? Jumlah melon yang saat ini siap panen itu ada 1000-an ya, 1008 tepatnya populasi. Terus luas lahan ini kira-kira berapa? Luas greenhouse ada 500 meter persegi, itu dibagi menjadi 4 blok. Ya, masing-masing blok itu ada sekitar 500-an populasi tanaman. Kemudian jenis melonnya apa saja nih, Pak Debi? Melon yang saat ini kita budidayakan dan siap panen ini ada 2 jenis, yang satu Honey Globe, yang satunya lagi Golden. Golden ya. Ya. Oke. Kemudian untuk budidaya tanaman melon ya, ini kan ada apa ini? Semacam media ya, tanamnya dengan menggunakan gavalum sama talang ya. Talang Nah, PVC ini ya. berapa ukurannya dan satu meja ini kira-kira untuk berapa tanaman dan butuh biaya berapa ini Pak Debi ini? Oke. Meja instalasi ya, per meja ini lebarnya 50 cm kali 7 meter. 7 meter ya. Nah, itu ada 4 talang dijejer. Di setiap talangnya jarak tanamnya 50 cm. 50 cm. Jadi satu meja ini ada 56 titik lubang tanam. Titik lubang tanam melon ya. Ya. Dan satu meja ini berapa biayanya Pak Debi? Biaya pembuatan ini sekitar satu mejanya 1 jutaan. 1 juta. Ya. Kemudian untuk tanaman melon ini tadi kurang lebih 1000 itu butuh berapa meja ini, Pak? Ada 18 meja ya. Ya. Kemudian teknologi-teknologi yang digunakan untuk tanaman melon itu apa saja? Terutama untuk dari NASA, kemudian juga bagaimana cara pemberian nutrisinya. Kan biasanya ada pengaturan kalau di hidroponik itu ada istilah ppm. Nah, ini dari awal sampai panen ini butuh berapa ppm itu, Pak? Ya, kita budidaya melon saat ini kita menggunakan sistem hidroponik. Tentu saja kita yang baku menggunakan nutrisi. Nutrisi ini pakai embrionya nasamik, tapi belum keluar nasamiknya. Kemudian dari mulai semai, jadi sebelum semai itu ada diperam dulu supaya sprout ya, supaya kecambah keluar. Setelah kecambah keluar ada mulai akar keluar, itu kita taruh di rock wool, kemudian ditaruh di persemaian. Itu mulai kita menggunakan nutrisi 300 ppm. Kemudian seminggu itu 400 ppm ya, selama seminggu. Kemudian langsung masuk ke meja instalasi ini, kita sudah mulai menggunakan maksimal sampai 600 ppm. Nah, setelah berbunga sampai dengan panen kita 800 sampai 900 ppm. Seperti itu. Kemudian dari awal tanam sampai saat ini ya, ini kurang lebih butuh biaya. Biayanya berapa, Pak Debi, dari benihnya, kemudian nutrisinya ini berapa, Pak? Dari benih itu kalau seribuan populasi itu ya sekitar 1 jutaan gitu. 1 jutaan ya. 1 jutaan. Kemudian untuk nutrisinya itu sekitar 1.600.000-an. Kemudian mungkin untuk pencegahan jamur, terus kemudian OPT ya, organisme pengganggu tanaman, itu kita pakai
Clio, Corin, BVR itu ya anggap aja 500.000 gitu lah. 500.000. Ya total 3,5-an. 3,5 juta ya untuk tanaman budaya, untuk biaya apa produksi ya. Sarana produksinya Ya. sekitar 3,5 juta ya. termasuk udah listrik segala. Listriknya luar biasa. Jadi tadi kalau 3,5 ditambah 18 jutaan ya ini. Ya, ya. 18 juta itu kurang lebih hanya sekitar 21,5 juta ya, untuk 1.000 tanaman ya. Kemudian produk-produk NASA yang digunakan tadi apa saja, Pak? Ya kalau untuk pencegahan apa itu jamur dan sebagainya itu pakai ini Clio, Corin, kemudian ada BVR untuk pencegahan apa itu hama pengganggu. Saya pakai itu aja sama nutrisinya. Nutrisinya apa? Yang free top itu? Wah, free top semprot untuk penyemprotan ya, untuk memperkuat buah. Buah menggunakan free top ya. Kemudian ini kan hampir panen ya. Ini targetnya itu per pohon ini berapa, Pak DP? Karena ini ada yang satu pohon ada 2 buah, ada 1 ya, targetnya 1,5 aja lah, 1,5 kilo ya. Ya 1,5 kilo per pohon. 1,5 kilo per pohon ya. Kalikan ada 1.000 tanaman ya. Ya 1.000 itu kurang lebih 1,5 kali 1,5 ton ya. Nah, saat ini harganya berapa ini kalau yang kita segini? Lepas 20.000 saat 20.000 ya per kilonya. Lepas dari greenhouse. Kemudian kalau yang untuk ini yang golden ya ini. Ini honey club. Oh, yang honey club, yang golden itu yang kuning itu ya. Kuning, ya. Yang kuning itu harganya sama, Pak? Sama, kita samakan. Kemudian manfaat-manfaat apa yang dirasakan Pak Depi dengan menggunakan produk-produk NASA ini, Pak? Ya, tentunya kita kan konsep dari awal memang mempertahankan bahwa tanaman ini harus menghasilkan buah yang sehat, ya, tidak membahayakan kesehatan tubuh manusia. Jadi makanya dari awal kita menghindari yang sifatnya pestisida yang beracun. Jadi untuk produk-produk NASA aman untuk digunakan sampai dengan panen, itu aman di tanaman dan aman di buah hasilnya nanti untuk dikonsumsi manusia. Seperti itu, Pak. Iya. Kemudian untuk pasarnya itu kemana nih, Mas? Pasar, jadi ketika kita nanam seperti ini, buah sudah mulai keluar, itu sudah banyak pengunjung yang ke sini. Jadi pembeli pedagang buah juga sudah pada ke sini. Jadi kita tinggal mau dikasihkan ke yang siapa gitu. Oke. Kemudian ini nanti bisa dicoba bricknya ya. Bricknya ya, ini bisa. Rata-rata brick yang ini kan sudah ada yang dipanen ya. Ini berapa, Mas? Ini kemarin yang terendah 14 ya. 14. Itu memang kemarin seiring dengan kematangan. Kemarin sore kita coba itu sudah ada yang 18. 18 ya. 18. Biasa. Jadi bricknya 14 sampai 18 ya. Masa nanti kita bisa coba lakukan panen. Ya. Oke, kita potong yang ini. Ini berat yang kita bedek, yang kecil ini ukuran 1 kilo lebih dikit. Ini mitra NASA kita tes kadar gulanya ya dengan menggunakan alat refraktometer. Oke, pemirsa, kadar gula atau tingkat kemanisan yang sudah kita ukur dengan menggunakan refraktometer ini ukurannya kita dapatkan 14 sampai 18 ya, yang kita ukur sekarang ini kurang lebih 16 ya. Pemirsa bisa lihat bahwa yang menggunakan produk NASA, melon ini manisnya itu bisa sampai ke sini ya. Ini luar biasa. Ini bisa kita buktikan ya. Manis.
sampai sini masih manis nih, sampai menembus kulit ini masih manis ya. Ini kelebihan menggunakan teknologi nata. Yang lainnya gini nih biasanya sudah dibuang, tapi ini masih manis. Luar biasa, masih manis. Ini kelebihan, salah satu kelebihan itu. Terima kasih Pak Debi, mungkin ada kesan-pesan untuk pemirsa NASA. Ya, karena saya konsen di melon, jadi untuk kawan-kawan mitra NASA jangan pesimis untuk terus mengembangkan tanaman buah-buahan, terutama mungkin melon. Ya, melon masih banyak kekurangan karena yang beredar di pasaran sekarang itu, yang dikeluhkan masyarakat yang sering saya terima itu melon yang dijual di pasaran itu manisnya kurang, gitu ya. Manisnya kurang, kemudian ada ketakutan mengkonsumsi karena sekarang pemakaian atau aplikasi pestisida yang beracun itu sudah sangat banyak digunakan gitu loh. Jadi mereka pada ada kekhawatiran. Makanya dengan sistem tanam yang seperti ini, kita harapkan kita bisa menyampaikan bahwa masih ada budidaya tanaman melon yang sehat untuk dikonsumsi. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih Pak Debi. Demikian Mitra NASA, bincang-bincang kami dengan Pak Debi, di mana tanaman melon organik di hidroponik ini ya, manfaat yang dirasakan terutama dari sisi pengendalian hamanya ini bisa diatasi sama kutu-kutu putih ya, kemudian juga penyakit jamur ini dengan menggunakan bio dan korin ini bisa diatasi, dan alhamdulillah hasilnya juga luar biasa dengan menggunakan free top. Kemudian untuk campuran nutrisinya itu menggunakan Nasamik ya, ini juga sangat luar biasa, sehingga terbentuk buah yang sangat luar biasa. Ini tergantung permintaan konsumen sebenarnya ya. Demikian Mitra NASA, reporter Agus dan kameramen Afif melaporkan dari Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.